Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 2. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum mulai belajar, Ustadz Arifin akan mengajak anak-anak dan mengingatkan anak-anak bahwasanya dengan berdoa itu supaya kita mendapatkan keberkahan dan ridho Allah. Kenapa harus mendapatkan ridho Allah? Karena kita hidup sampai sekarang ini, sampai nanti akhirnya kita mati, yang kita cari itu hanya ridho Allah. Kita makan, kita minum, kita kerja, semuanya itu merupakan usaha untuk mencari ridho Allah. Dan ridho Allah ini tidak hanya dilakukan dengan sholat. Kalau orang kok sholat terus tidak bekerja, tidak belajar, malah keliru. Tetapi ya sholat, ya belajar, ya bekerja, ya mencari nafkah untuk makan, ya kumpul dengan keluarga. Seperti itu ya. Jadi semua kegiatan intinya adalah untuk kita ibadah dan dalam rangka mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah. Seperti itu. Supaya kita bisa kembali ke tempat semula kita. Anak-anak tahu nggak tempat awal kita itu ada di mana? Manusia itu ada di mana awalnya? Tempat tinggal kita itu awalnya ada di surga. Maka kalau kita bisa kembali surga, artinya kita kembali ke kampung kita. Kita itu berasal dari sana. Kalau sampai kita, mohon maaf, naudzubillah, sampai jatuh ke neraka, berarti kita ke tempat yang lain. Itu karena kekeliruan kita. Nah, maka kita berdoa supaya belajar kita ini mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala. Mari anak-anak bersama-sama kita mulai dengan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Hari ini di fikih kelas 2, hari Kamis tanggal 15, kita masuk di pelajaran ke-8. Atau masuk di bab ke-8. Hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Ada di halaman 30 sampai dengan 32. Baiklah, langsung saja Ustadz Arifin akan mulai. Yang pertama-tama anak-anak sholat Jumat, anak-anak bisa lihat di layar ada sebuah contoh kegiatan sholat Jumat yang sedang berlangsung di Makkah, di Arab, di kota Makkah, tepatnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu lingkungan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu di tengah-tengah, sekitarnya adalah Masjidil Haram. Anak-anak bisa lihat berbagai orang berkumpul bersama di waktu yang sama, yaitu zuhur, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, di mana ibadahnya ini mereka sedang melakukan sholat 2 rakaat ketika Jumat. Ada khutbah dan lain sebagainya, nanti Ustadz Arifin jelaskan. Tapi ini adalah salah satu kegiatan mereka sedang melaksanakan sholat Jumat. Ini gambarnya saya ambil dari internet. Anak-anak bisa lihat orang-orang berkumpul membentuk lingkaran menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah semuanya. Nah, yang dari sini menghadap ke sini, yang dari timur menghadap ke barat, yang dari barat ke timur, yang utara ke selatan, selatan ke utara, semuanya melingkar ke satu titik. Ini kiblatnya orang Islam. Nah, kalau di Indonesia, masjid itu ada di sebelah timurnya Ka'bah, berarti kita kurang lebih menghadap ke barat, agak beberapa derajat miring ke kanan. Kemudian anak-anak Ustadz Arifin juga akan menyampaikan, nah, kalau tadi ada sholat Jumat yang berlangsung di Makkah, Ustadz Arifin memberi contoh ilustrasi. Ini adalah salah satu sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah. Bayangkan, jumlah orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat ketika itu mencapai 4 km panjang jamaahnya. 4 km berarti 4.000 meter. Bayangkan, mungkin dari sini sampai dengan Artos itu belum ada 4 km. Ini jamaahnya mundur ke belakang sampai sangat panjang. Nah, sholat Jumat ketika kapan ini? Ini adalah sholat Jumat ketika sejarah Islam, yaitu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sedang berusaha menaklukkan yang namanya Konstantinopel. Nah, yang mana sekarang daerahnya disebut dengan Istanbul, Turki. Sekarang namanya Turki. Dulu namanya Konstantinopel, dipimpin oleh raja yang raja kafir. Kemudian orang Islam merebut tempatnya untuk dimakmurkan. Nah, sebenarnya untuk dimakmurkan. Jadi orang Islam itu melakukan perluasan wilayah untuk memakmurkan dan untuk dakwah, menyebarkan agama yang benar. Seperti itu. Itu adalah salah satu kejadian yang mana nanti Ustadz Arifin juga akan membahas hal-hal lain. Jadi
Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel, yang mana Konstantinopel ketika itu dikatakan oleh orang-orang seluruh dunia nggak mungkin bisa dikalahkan. Saking besarnya dinding pembatas, saking kuatnya pasukan ketika itu, tapi dengan izin Allah Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan mereka. Nah, kemudian ada juga peristiwa penting, yaitu ini. Anak-anak lihat gambarnya sangat indah sekali ya. Ini adalah salah satu bangunan yang ada di Konstantinopel kala itu, yang mana sekarang di kota Istanbul di negara Turki. Ini adalah salah satu bangunan yang namanya adalah Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia ini adalah bangunan di Turki, yang mana bangunan ini sekarang digunakan sebagai bangunan masjid. Tetapi dahulu itu digunakan sebagai museum. Nanti Ustadz Arifin ceritakan sejarahnya. Ustadz Arifin akan berikan beberapa contoh gambarnya yang ada di sana. Ini merupakan bangunan yang hasil dari penaklukan Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih itu setelah menaklukkan Konstantinopel, kemudian tempat ini dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Tuh, gambarnya luar biasa indah, dan anak-anak kalau lihat bagian dalam dari masjid ini luar biasa, sangat megah sekali dan sangat besar. Ini bagian dalam. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pengantar tentang sholat Jumat. Ada salah satu sholat Jumat yang sangat luar biasa, yaitu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih melangsungkan peperangan ketika menaklukkan Konstantinopel. Nah, ketika menaklukkan Konstantinopel itu. Jadi ketika itu hari Jumat dan Muhammad Al-Fatih melangsungkan sholat Jumat bersama seluruh pasukannya. Nah, itu adalah salah satu kejadian sejarah, dan ini nama masjidnya adalah Hagia Sophia. Nanti Ustadz Arifin akan ada gambar-gambar lain insya Allah. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai masuk di sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu adalah ibadah yang dikerjakan pada waktu zuhur. Ya, jadi sholat Jumat itu dikerjakan pada waktu zuhur dan pada hari Jumat, di mana hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa dalam hari-hari Islam. Kenapa? Hari Jumat itu sebagai termasuk hari raya mingguan. Jadi ada hari raya besar, yaitu Idul Ain, dua Idul Adha, dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan hari Jumat ini dikatakan sebagai hari yang penuh berkah dan hari berkumpulnya orang Islam, maka disebut Jumat. Artinya bisa dikatakan dari bahasa jamaah, kumpul, jamaah. Jadi Jumat ini merupakan hari berkumpulnya orang-orang Islam. Anak-anak bisa saksikan ketika hari Jumat jam 12 biasanya jalanan sepi, orang-orang semua berada di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat ini wajib dilaksanakan bagi laki-laki. Maka anak-anak sekalian kelas 2 yang merasa laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi mulai dilatih dari sekarang, dari kelas 2 untuk tertib melaksanakan sholat Jumat, jangan sampai ketinggalan. Kemudian juga ada azan dan iqomah. Jadi ketika sholat Jumat itu ada azan dan iqomah, tetapi azannya 1 kali. Jadi ada yang melaksanakan azan 2 kali, tapi yang dibetulkan menurut fikih dalam Muhammadiyah itu azannya 1 kali. Kemudian juga ada khutbah. Khutbahnya 2 kali, khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah ini dibacakan oleh seorang yang namanya khotib. Jadi ketika sholat Jumat ini bagi perempuan yang belum pernah melaksanakan, kalau ingin tahu sholat Jumat itu sebelum kita sholat 2 rakaat, kita ada azan, kemudian kita duduk, kita mendengarkan khutbah. Di mana khutbah itu isinya adalah nasihat, isinya ceramah, isinya ajakan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nama orang yang membacakan khutbah namanya adalah khatib. Kemudian setelah melaksanakan khutbah, imam bersama para jamaah akan melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat Jumat. Sholat 2 rakaat dengan 1 kali tahiyat akhir. Nah, itu tentang sholat Jumat. Kemudian anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita, jadi pelajaran 8 ini sudah termasuk pelajaran yang akhir. Kita tinggal ada 1 bab lagi, yaitu pelajaran 9 tentang sholat hari raya di halaman 37. Nah, untuk pertemuan hari ini, pelajaran 8 insya Allah akan Ustadz Arifin bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama hari ini kita membahas tentang sholat Jumat secara umum. Pertemuan besok, pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang
adab-adab dalam melaksanakan sholat Jumat termasuk memakai wewangian, kemudian jalan ke masjid lewat mana sunahnya, kemudian mandi dulu, kemudian ada sunah-sunah baca sholawat, baca al-kahfi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Hari ini Ustaz Arifin sampaikan pentingnya adalah salah satunya Ustaz Arifin akan menekankan bahwasanya peristiwa sejarah seperti Muhammad Al-Fatih dalam melaksanakan sholat Jumat itu merupakan contoh kesuksesan seorang muslim dalam dia beraktivitas. Jadi insya Allah segala aktivitas kita kalau diniatkan untuk ibadah itu mesti akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Nah, Ustaz Arifin memberi contoh salah satu bangunan bersejarah, yaitu Hagia Sophia itu, yang mana anak-anak mungkin tidak kenal. Ustaz Arifin ingin mengenalkannya. Itu adalah bangunan bersejarah dan luar biasa, dan itu menjadi saksi ketika peristiwa besar, ketika akhir perang Kristen. Jadi dulu itu orang Islam dan Kristen itu dari dulu berperang. Ada namanya istilah khusus itu perang salib. Jadi itu peristiwa Muhammad Al-Fatih itu adalah akhir dari perang salib, yaitu perang salib antara orang Islam dan Kristen itu bergantian menang kalah. Tapi diakhiri dengan perang Muhammad Al-Fatih itu. Kemudian umat Islam bisa sampai sekarang alhamdulillah dalam kondisi yang aman ya, meskipun ada beberapa saudara kita yang dizalimi, tetapi insya Allah kita di warga negara Indonesia sudah kondisi aman, bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan dengan aman. Tapi kita juga punya kewajiban untuk mendoakan mereka. Sehingga Ustaz Arifin menekankan bahwasanya anak-anak perlu mengenal sejarah, termasuk salah satunya adalah Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia ini belum lama ini, tanggal 24 Juli, itu difungsikan sebagai masjid kembali. Yang mana dahulu, jadi pada awalnya peristiwanya ini, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 1. Kemudian Hagia Sophia itu digunakan sebagai masjid yang besar dan bersejarah. Kemudian peristiwa kedua itu ada seorang namanya Mustafa Kemal Atatürk, itu pendiri negara Turki Republik. Jadi dulu itu negara khilafah, itu Ottoman namanya. Kemudian sekarang menjadi negara Republik, itu nama negaranya kan negara Turki. Kemudian Masjid Hagia Sophia ini tidak digunakan sebagai masjid, tapi digunakan sebagai museum malahan. Sehingga orang-orang masuk ke sana menggunakan sepatu, ke sana hanya untuk berfoto-foto, tidak digunakan untuk ibadah. Sehingga pada 24 Juli kemarin, 24 Juli tahun 2020, ada seorang presiden Turki yang namanya Recep Tayyip Erdogan, terkenal sebagai Erdogan. Itu dia membuat kebijakan bahwasannya memfungsikan kembali Masjid Hagia Sophia sebagai masjidnya orang Islam. Ini suatu luar biasa. Orang Islam sangat merindukan itu, daripada masjid digunakan untuk museum, udah bertahun-tahun lamanya, akhirnya sama seorang presiden yang cinta dengan agama Islam, digunakan sebagai masjid umat Islam. Dan ketika itu hari Jumat semuanya mengikuti salat Jumat di sana, mengundang dari seluruh umat Muslim yang ada di daerah Turki sana. Nah, anak-anak bisa mencari informasi tentang itu, yang mana hari ini tugas evaluasinya bukan mengerjakan tugas fikih, tapi Ustaz Arifin ingin mengenalkan sejarah, yaitu tugasnya anak-anak untuk mengenal Masjid Hagia Sophia. Bagaimana mengenal masjidnya? Anak-anak bisa browsing. Browsing itu artinya mencari informasi dari internet mengenai Masjid Hagia Sophia itu masjid yang seperti apa. Kemudian Hagia Sophia itu sekarang bagaimana? Kemudian Hagia Sophia itu tempatnya di mana? Silahkan cari informasi. Kemudian tugasnya sederhana, silahkan anak-anak kirimkan foto Masjid Hagia Sophia yang ada di internet, bisa di-download. Anak-anak mungkin bisa, kalau yang belum bisa tanya orang tua, gambarnya bisa di-download atau di-screenshot, kemudian dikirimkan ke Ustadz Arifin. Kirimkan yang menurut kalian gambarnya paling bagus tentang Masjid Hagia Sophia. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang sholat Jumat. Salah satunya ada peristiwa sejarah. Ustadz Arifin ingin mengenalkan tentang Hagia Sophia kepada anak-anak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Ustadz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.